Di tengah lawatan diplomatiknya ke Asia, Presiden Donald Trump mengguncang dunia dengan perintah mengejutkan pada Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir Amerika Serikat. Keputusan yang bukan hanya menantang Rusia dan Cina secara terbuka, tetapi juga menggetarkan fondasi stabilitas global dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dunia benar-benar siap kembali ke era ketegangan nuklir? Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden Donald Trump melalui platform resminya pada akhir Oktober 2025 bahwa ia telah menginstruksikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk segera memulai pengujian senjata nuklir agar setara dengan negara lain. Langkah ini dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas uji dan pengembangan senjata strategis Rusia serta Cina dan dianggap perlu untuk menjaga keunggulan strategis Amerika. Pernyataan yang singkat namun eksplosif itu seketika mengguncang lingkungan pemerintah di Washington dan menarik perhatian dunia internasional. Secara historis, Amerika Serikat terakhir kali melakukan ledakan nuklir pada tahun 1992. Sejak saat itu, negara ini menegakkan moratorium uji coba eksplosif dan mengandalkan program sistem pengujian non-ledakan, simulasi komputasi, serta uji subkritis untuk memastikan keandalan senjata nuklirnya. Karena itu, instruksi Presiden untuk kembali memulai pengujian bukan sekadar soal teknis, melainkan sebuah keputusan politik besar yang berpotensi mengubah arah kebijakan pertahanan nuklir Amerika Serikat setelah 3 dekade. Menanggapi perintah tersebut, pejabat Pentagon dan lembaga teknis bersikap hati-hati. Sejumlah pernyataan dari administrasi Trump menyebutkan bahwa mereka akan menindaklanjuti instruksi Presiden. Namun, para analis di Washington menilai bahwa pelaksanaan uji coba nuklir eksplosif secara instan hampir mustahil. Hambatan teknis mencakup kesiapan fasilitas pengujian, prosedur keselamatan radiasi, serta koordinasi hukum dan diplomatik yang kompleks. Meski keputusan politik dapat diambil seketika, realisasi teknisnya membutuhkan waktu panjang. Dalam konteks teknis, terdapat 2 jenis uji coba nuklir yang berbeda. Pertama, uji coba eksplosif, yakni ledakan bawah tanah atau di lokasi tertutup yang menguji desain hulu ledak. Kedua, uji coba non-ledakan, seperti simulasi komputer, pengujian material, dan uji subkritis, yang kini menjadi metode utama Amerika Serikat dalam menjaga kesiapan arsenalnya. Trump tidak menjelaskan secara rinci apakah perintahnya merujuk pada uji ledakan nyata atau penguatan program non-ledakan, sehingga menimbulkan ambiguitas besar mengenai maksud dan konsekuensinya. Alasan yang disampaikan Trump dan para pendukungnya berfokus pada meningkatnya aktivitas militer dua rival utama, yakni Rusia dan Cina. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia melakukan uji coba senjata strategis termasuk rudal berkemampuan nuklir, sementara Cina memperluas program nuklirnya dan pengembangan sistem hipersonik. Menurut kubu Trump, Amerika Serikat tidak boleh tertinggal dan perlu memastikan kredibilitas deterrence nuklirnya melalui uji coba langsung. Namun, banyak pakar memperingatkan bahwa langkah tersebut justru bisa memicu respon agresif dari kedua negara dan melemahkan sistem kontrol senjata global. Para ahli juga menyoroti sejumlah kendala praktis yang membuat pelaksanaan perintah tersebut tidak sesederhana kedengarannya. Fasilitas uji coba di Nevada Test Site yang menjadi pusat pengujian nuklir Amerika Serikat selama Perang Dingin sudah lama berhenti beroperasi dalam kapasitas penuh. Peralatan pelacak, sensor, dan personil terlatih banyak yang sudah dialihkan ke program lain. Selain itu, ada regulasi lingkungan serta prosedur keselamatan radiasi yang harus diperbarui. Semua ini membuat gagasan uji coba segera sulit diwujudkan tanpa persiapan panjang. Dari sisi hukum dan diplomatik, walaupun Amerika Serikat belum meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, tekanan internasional terhadap uji ledakan baru tetap sangat kuat. Sekadar pengumuman dari Gedung Putih sudah cukup untuk memicu kekhawatiran dari sekutu Eropa, negara-negara netral, serta lembaga internasional yang selama ini mengupayakan non-proliferasi nuklir. Banyak pihak memperingatkan bahwa pelaksanaan uji coba baru akan merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai pendukung stabilitas strategis dan memperdalam ketegangan global. Sementara itu, reaksi dari Rusia dan Cina juga dinilai tidak bisa diremehkan. Dalam skenario paling buruk, pernyataan keras dari Washington dapat memicu peningkatan kesiapan militer, peluncuran propaganda balasan, atau bahkan percepatan program senjata kedua negara tersebut.
Para analis memperingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa menciptakan security spiral, lingkaran peningkatan ancaman satu sama lain yang berujung pada perlombaan senjata baru dan kerapuhan stabilitas global. Di dalam negeri, pengumuman Trump langsung memicu perdebatan sengit antara partai dan para ilmuwan. Sebagian melihat langkah ini sebagai cara memperkuat posisi deterensi dan memastikan kesiapan arsenal nuklir Amerika Serikat. Sementara yang lain menilai keputusan ini sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat mencoreng reputasi Amerika sebagai pemimpin non-proliferasi. Lembaga think tank, mantan pejabat pertahanan, serta ilmuwan nuklir menyerukan agar pemerintah berdialog terlebih dahulu dengan Kongres dan sekutu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Apabila uji coba nuklir ini benar-benar dilakukan, dampaknya terhadap keamanan global akan sangat besar. Pertama, hal itu dapat menormalkan kembali praktik yang selama 3 dekade dianggap tabu dan merusak kesepakatan kontrol senjata. Kedua, negara lain kemungkinan akan mempercepat program nuklir mereka sendiri sebagai respons. Ketiga, muncul risiko lingkungan dan kesehatan bagi wilayah sekitar lokasi pengujian. Dan keempat, langkah ini dapat mengguncang arsitektur stabilitas strategis pasca Perang Dingin yang telah lama menjaga keseimbangan kekuatan dunia. Namun, sebagian pakar menilai bahwa kebutuhan untuk memastikan keadaan senjata nuklir masih dapat dipenuhi tanpa ledakan nyata. Program uji non-ledakan, simulasi komputasi tingkat lanjut, serta eksperimen subkritis dianggap cukup untuk memverifikasi integritas sistem tanpa melanggar norma internasional. Pendekatan ini menjaga kemampuan strategis Amerika sekaligus meminimalkan risiko politik dan lingkungan yang ditimbulkan dari uji ledakan konvensional. Dengan demikian, perintah Presiden Trump untuk memulai kembali pengujian nuklir menjadi sinyal penting bagi dunia. Ia memaksa komunitas internasional meninjau ulang keseimbangan antara kebutuhan teknis, kredibilitas deterensi, dan tanggung jawab moral dalam mengelola senjata paling mematikan di bumi. Langkah ini juga membuka perdebatan besar mengenai arah kebijakan keamanan global. Apakah dunia akan melangkah mundur ke era Perang Dingin atau berupaya mempertahankan era stabilitas melalui verifikasi tanpa ledakan? Pernyataan Trump menandai babak baru dalam ketidakpastian strategis global. Cara Amerika Serikat, sekutunya, dan para rival menanggapi situasi ini akan menentukan wajah geopolitik masa depan. Apakah dunia akan kembali pada pola kompetisi nuklir lama atau justru memperkuat sistem pengawasan yang lebih aman dan terkontrol? Apapun hasilnya, pesan yang tersirat jelas, politik nuklir kembali menjadi pusat panggung kekuasaan global. Terima kasih dan sampai jumpa.